Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Sherly Evita Anissa dengan NIM 24, Muhammad Fajrul Iman NIM 40, Herlina Rosa Deswanti NIM 42, Yasmin Isya Al-Habsi NIM 73. Di sini kami akan mempresentasikan tentang variabel acak kontinu. Distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah variabel acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Dalam distribusi peluang kontinu sendiri terdapat sebuah ruang sampel. Dalam ruang sampel tersebut mengandung titik sampel yang tak terbatas banyaknya. Distribusi kontinu sendiri memiliki syarat apabila fungsi f(x) adalah fungsi padat peluang variabel acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real. Apabila f(x) lebih dari 0 untuk semua x bilangan real, integral f(x) dx sama dengan 1 tak hingga PA lebih kecil dari x lebih kecil dari P sama dengan integral f(x) dx. Berikut merupakan contoh grafik fungsi kerapatan peluang yang punya penerapan praktis dalam analisis data statistik yang bersifat kontinu untuk semua nilai X. Berikut gambarnya. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan variabel acak kontinu X melambangkan diameter dari sebuah hasil pengebaran lubang pada sebuah lempeng logam. Nah, target dari lubangnya mempunyai diameter 12,5 mm. Ada gangguan yang membuat pengeboran itu menghasilkan lubang yang diameternya lebih besar dari yang diinginkan. Nah, merujuk pada data-data sebelumnya yang menunjukkan bahwa distribusi X dapat dimodelkan dengan sebuah fungsi kepadatan probabilitas sebagai berikut. Untuk X lebih dari diameter lubang yang diinginkan, yaitu 12,5. Nah, jika lempengan dengan diameter lubang yang lebih besar dari 12,6 mm dibuang, alias batas toleransinya itu 12,6 mm. Nah, berapakah bagian yang harus dibuang? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Seperti yang bisa dilihat pada grafik di samping, batas kiri yaitu 12,5 adalah diameter lubang yang kita inginkan. Sedangkan 12,6 adalah batas toleransi pelebaran lubang. Jadi nggak boleh lebih dari 12,6. Karena nggak boleh lebih dari 12,6, maka P-nya X tidak lebih dari sama dengan 12,6. Integralnya bisa dilihat sebagai berikut. Integral batas bawahnya 12,6, batas atasnya tak terhingga karena merujuk pada grafiknya dia sampai tak terhingga. Fungsinya dengan dx. Jadi seperti berikut. Karena 20 merupakan konstanta, maka 20 bisa dikeluarkan bisa dianggap sebagai konstanta. Jadi yang dihitung pada integralnya mulai dari e pangkat min 20 x min 12,5 dx. Hasilnya menunjukkan 0,135. 0,135 ini merupakan hasil pembulatan. Jadi bagian yang dibuang adalah selebar 0,135 mm. Distribusi chi-square. Suatu variabel acak X mempunyai distribusi chi-square jika dapat dituliskan sebagai jumlah kuadrat dari variabel acak normal standar yang saling independen, seperti X sama dengan Y1 kuadrat plus Y2 kuadrat plus Y3 kuadrat plus sampai dengan plus YN kuadrat. Dengan Y1, Y2 sampai dengan YN adalah variabel acak normal standar yang saling independen.
Berikut adalah contoh soal untuk distribusi chi-square. Yang pertama, buktikan bahwa nilai ekspektasi dari variabel acak chi-square x adalah EX sama dengan N. Yang kedua, buktikan bahwa varians dari variabel acak chi-square x adalah var x sama dengan 2N. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya dari persoalan yang ada di distribusi chi-square ini tadi, yang pertama adalah soal untuk membuktikan bahwa nilai ekspektasi dari variabel acak chi-square x adalah n. Perlu diketahui bahwa pada fungsi fx nilai c sama dengan 1/2 pangkat n per 2 dibagi dengan gamma n per 2. Selanjutnya untuk membuktikan nilai ekspektasi dari x digunakan integral dari 0 sampai t hingga x dikalikan dengan fx dx. Kemudian didapatkan integral dari 0 sampai t hingga x dikalikan c dikali x pangkat n per 2 min 1 dikalikan e pangkat min x per 2 dx. Selanjutnya didapat c dikalikan integral 0 sampai t hingga x pangkat n per 2 dikalikan e pangkat min x per 2 dx. Kemudian nilai konstantanya dikeluarkan dan integralnya dijadikan integral parsial. Jadi c dikalikan min x pangkat n per 2 dikali 2e pangkat min x per 2. Kemudian dimasukkan nilainya nanti 0 sampai t hingga. Selanjutnya ditambah integral dari 0 sampai t hingga n per 2 x pangkat n per 2 min 1 e pangkat min x per 2 dx. Kemudian didapatkan nilai ekspektasinya sama dengan n dikali integral 0 sampai t hingga c dikali x pangkat n per 2 min 1 dikalikan dengan e pangkat min x per 2 dx. Kemudian didapatkan n dikali integral dari 0 sampai t hingga fx dx, di mana integral dari fungsi kepadatan peluang dengan elemennya adalah 1. Jadi integral dari 0 sampai t hingga fx dx ini tadi adalah integral dari fungsi kepadatan peluang dengan elemennya adalah 1, sehingga nilai ekspektasi x didapatkan sama dengan n. Nah, selanjutnya untuk persoalan yang kedua, yaitu untuk membuktikan bahwa nilai varians dari variabel acak chi-square x adalah 2n. Yang pertama, kita ketahui bahwa rumus dari variansi atau var x sama dengan ekspektasi x kuadrat dikurangi nilai ekspektasi x dikuadratkan, maka dapat diturunkan sebagai berikut. Nilai x kuadrat sama dengan integral dari 0 sampai t hingga x kuadrat fx dx. Selanjutnya didapat integral dari 0 sampai t hingga x kuadrat cx pangkat n per 2 min 1 dikalikan e pangkat min x per 2 dx. Kemudian konstantannya dikeluarkan, c dikalikan integral 0 sampai t hingga x pangkat n per 2 plus 1 dikalikan e pangkat min x per 2 dx. Selanjutnya dengan integral parsial dikeluarkan konstantanya, kemudian didapat c dikalikan min x pangkat n per 2 plus 1 dikali 2e pangkat min x per 2. Dimasukkan nilainya 0 sampai t hingga, ditambah integral dari 0 sampai t hingga n per 2 plus 1 dikalikan x pangkat n per 2 dikali 2e pangkat min x per 2 dx. Kemudian kemudian didapatkan c dikalikan 0 ditambah n plus 1 n plus 2 dikalikan integral dari 0 sampai t hingga x pangkat n per 2 dikali e pangkat min x per 2 dx. Sehingga didapat c dikali n plus 2 dikalikan integral dari 0 sampai t hingga x pangkat n per 2 dikali e pangkat min x per 2 dx. Selanjutnya diparsialkan lagi, didapatkan c dikali n plus 2 dikalikan min x pangkat n per 2 dikali 2e pangkat min x per 2, dimasukkan nilainya 0 sampai t hingga, ditambah 0 sampai t hingga ditambah integral dari 0 sampai t hingga n per 2 x dikali n per 2 min 1 integral dari 0 sampai t hingga n per 2 dikalikan x pangkat n per 2 min 1 dikali 2 kali e pangkat min x per 2 dx. Selanjutnya didapat nilai c dikali n plus 2 dikalikan 0 ditambah n integral dari 0 sampai t hingga x pangkat n per 2 min 1 dikalikan e pangkat min x per 2 dx. Sehingga didapatkan nilai ekspektasi dari x kuadrat sama dengan n plus 2 dikalikan n dikalikan integral dari 0 sampai t hingga cx pangkat n per 2 min 1 dikali e pangkat min x per 2, di mana nilai integral ini sama dengan integral dari 0 sampai t hingga fx dx, sehingga didapatkan sama seperti penyelesaian sebelumnya, nilai ekspektasi x kuadrat sama dengan n plus 2 dikalikan n.
Selanjutnya untuk ekspektasi dari X dikuadratkan sama dengan N kuadrat, sehingga didapat variansi dari X sama dengan N plus 2 kali N min N kuadrat, yaitu sama dengan 2N. Distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah salah satu distribusi kontinu yang sering digunakan di antara distribusi lainnya. Kebanyakan, distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan waktu yang berlalu di antara banyaknya kejadian. Sebuah variabel acak kontinu X dikatakan berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda lebih besar daripada X, dilambangkan dengan X eksponensial yang memiliki fungsi kepadatan seperti yang ditulis pada PPT. Selanjutnya kita masuk ke soal. Yang pertama, buktikan bahwa nilai ekspektasi dari variabel acak eksponensial X adalah 1 per lambda. Yang kedua, buktikan bahwa varians dari variabel acak eksponensial X adalah 1 per lambda kuadrat. Untuk soal yang pertama, kita akan membuktikan bahwa ekspektasi X sama dengan 1 per lambda. Maka yang pertama, X sama dengan X kali Fx dx. Kemudian kita masukkan Fx-nya yaitu lambda E pangkat minus lambda X dx. Sehingga didapatkan X sama dengan integral 0 sampai tak hingga X lambda E pangkat minus lambda X dx. Kemudian karena lambda adalah konstanta maka bisa dikeluarkan sehingga didapatkan X sama dengan lambda kali integral 0 sampai tak hingga X E pangkat minus lambda X dx. Kemudian dengan menggunakan integral parsial kita mendapatkan X sama dengan lambda kali minus X 1 per lambda E pangkat minus lambda X integral 0 sampai tak hingga ditambah minus 1 per lambda kali integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus lambda X dx. Sehingga didapatkan nilai X yaitu minus X E pangkat minus lambda X dikurangi 1 per lambda E minus lambda X 0 sampai tak hingga. Didapatkan X sama dengan 0 kurangi 0 dikurangi 0 minus 1 per lambda. Sehingga nilai X sama dengan 1 per lambda. Jadi terbukti bahwa X sama dengan 1 per lambda. Untuk soal nomor 2, kita akan membuktikan bahwa varians X sama dengan 1 per lambda kuadrat. Seperti yang kita tahu, varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi dikuadratkan. Karena kita sudah menemukan nilai ekspektasi X, maka kita akan mencari nilai X kuadrat. X kuadrat sama dengan integral 0 sampai tak hingga X kuadrat lambda E pangkat minus lambda X dx. Karena lambda adalah konstanta, maka bisa kita keluarkan. Sehingga menjadi lambda kali integral 0 sampai tak hingga X kuadrat E pangkat minus lambda X dx. Dengan menggunakan integral parsial kita mendapatkan X kuadrat sama dengan lambda dikali minus X kuadrat 1 per lambda E pangkat minus lambda X minus 2 per lambda kali integral 0 sampai tak hingga kali minus 1 per lambda E pangkat minus lambda X 2X dx. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi X kuadrat sama dengan minus X kuadrat E pangkat minus lambda X ditambah 2 kali integral 0 sampai tak hingga X E minus lambda X dx. Selanjutnya kita akan mencari integral 0 sampai tak hingga X E pangkat minus lambda X dx menggunakan integral parsial sehingga didapatkan hasil
X kuadrat sama dengan minus X kuadrat E pangkat minus lambda X plus 2 dikali minus X 1 per lambda E pangkat minus lambda X plus minus 1 per lambda kuadrat kali E pangkat minus lambda X 0 sampai tak hingga. Kita masukkan nilai X tak hingga dan 0 sehingga didapatkan nilai ekspektasi X kuadrat sama dengan 2 per lambda kuadrat. Maka varian X sama dengan EX kuadrat dikurangi ekspektasi dikuadratkan, yaitu 2 per lambda kuadrat dikurangi 1 per lambda kuadrat sama dengan 1 per lambda kuadrat. Jadi terbukti bahwa varian X sama dengan 1 per lambda kuadrat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Bila ada saran dan kritik dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.